Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Lingkungan kemarin artinya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian apakah itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya makhluk asing yang bersifat merusak dalam suatu lingkungan. Nah, makhluk asing itu bisa berupa benda mati ataupun benda yang hidup. Nah, makhluk asing itu disebut sebagai polutan, atau kalau bisa disingkat, masuknya polutan yang bersifat merusak dalam suatu lingkungan. Kemudian apa saja jenis-jenis pencemaran itu? Yang pertama adalah pencemaran air. Bagaimana suatu air bisa dikatakan tercemar? Dapat kita lihat secara fisik, yaitu apabila pH secara kimiawi pH kemudian kita ukur, kalau pH-nya netral 7 atau 6,8, maka air itu tidak tercemar. Apabila pH-nya di bawah 7 atau di atas 7, maka air itu sudah tercemar. Jadi patokannya berapa? Yang netral 7. Kemudian rasa. Apabila air itu berasa manis, pahit, dan seterusnya, maka air itu otomatis sudah tercemar. Kalau air itu masih netral atau tidak berasa, maka air belum mengalami pencemaran. Berikutnya adalah bau. Air yang tidak tercemar adalah air yang tidak bau. Jadi kalau kita bau, kita cium air tersebut ada bau agak tidak enak atau menyengat hidung, maka otomatis air itu sudah tercemar. Berikutnya adalah warna. Apabila warnanya sudah berubah, tidak bening lagi, menjadi agak kecoklatan, bahkan warnanya hitam, maka air itu sudah mengalami pencemaran. Nah, apa yang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air? Ada 3, dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah karena adanya limbah industri. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Kemudian limbah industri, seperti yang kalian tahu bahwa hampir di semua industri, baik di daerah yang banyak penduduknya ataupun yang tidak, semuanya akan menghasilkan air limbah. Nah, sisa air dari industri itu biasanya oleh para pengusaha tidak diolah dulu, harusnya diolah dulu melalui IPAL atau instalasi pengendalian air limbah atau pengolahan air limbah. Nah, ini sebenarnya harus dimasukkan ke dalam IPAL, tetapi biasanya tidak dimiliki oleh semua atau hampir atau sebagian dari perusahaan itu. Nah, biasanya air setelah pengolahan dibuang langsung ke sungai, sehingga terkadang air sungai menjadi warnanya hitam, kemudian ikannya mati. Berikutnya adalah limbah rumah tangga. Secara tidak langsung, kita manusia adalah penghasil dari atau memproduksi dari limbah rumah tangga berupa air cucian, baik air cucian baju, kamar mandi, ataupun piring-piring yang mengandung sabun, kita buang langsung ke aliran sungai. Nah, aliran sungai otomatis nanti mengumpul di laut, sehingga secara tidak langsung air laut akan tercemar oleh sabun yang awalnya dari rumah tangga yang kecil. Berikutnya adalah limbah pertanian. Apa yang menyebabkan limbah pertanian ini? Yaitu apabila dari petani menggunakan insektisida, jadi pupuk buatan. Pupuk buatan yang disemprot, kemudian disiram tanamannya, airnya akan mengandung pupuk buatan, pupuk kimia, sehingga air yang kemudian mengalir ke dalam tanah
berkumpul di sungai kemudian mengumpul kembali ke laut, itu akan mengandung dari limbah pupuk buatan atau pupuk kimia pertanian. Nah, berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dikelompokkan terdiri dari 3, yaitu adanya hujan asam, kemudian penipisan lapisan ozon, berikutnya adalah efek rumah kaca. Hujan asam disebabkan oleh senyawa SO2 dan NO2 atau sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, senyawa SO2 dan NO2 yang kemudian naik ke atas, ke atmosfer, kemudian bercampur dengan air hujan, akan menghasilkan gas, ya, bercampur, kemudian air hujannya akan bercampur menghasilkan yang disebut sebagai asam nitrat dan asam sulfat. Sifat dari asam nitrat dan asam sulfat ini sangat berbahaya. Contoh, kalau pada besi atau logam, biasanya besinya atau logamnya itu bisa berkarat. Kadang secara tidak langsung ketika kita terkena air hujan itu terasa perih di kulit kita, ya, padahal kulit kita sudah dilindungi oleh jas hujan. Tapi setelah sampai di rumah kita kadang merasa perih-perih. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah air hujan yang sudah mengandung asam nitrat dan asam sulfat, atau yang kita kenal sebagai hujan asam. Kemudian yang berikutnya adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon yang paling utama disebabkan oleh gas CFC, klorofluorokarbon, atau yang kita kenal gas freon, di mana ini selalu dimiliki oleh rumah-rumah yang banyak menghasilkan AC, mobil-mobil yang ber-AC, kemudian hair dryer, ya, itu akan menyebabkan ozonnya semakin menipis, bahkan bisa berlubang. Berikutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca biasanya disebabkan oleh gas CO2. Gas CO2 yang berasal dari pembakaran motor, mobil, pesawat, ya, atau bahan bakar fosil. Berikutnya adalah PFC. PFC ini industri manufaktur atau plastik. Sedangkan CH4 dimiliki oleh ketika kita membakar sampah organik atau daun. Makanya kalau punya sampah organik, daun lebih baik dikubur di dalam tanah sehingga menghasilkan pupuk. Jangan dibakar. Kalau dibakar akan menghasilkan efek rumah kaca. Nah, berikutnya adalah pencemaran tanah. Kita bahas berikutnya pencemaran tanah. Nah, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terdiri dari 3, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik adalah limbah pada rumah tangga, kemudian perkantoran, atau tempat-tempat umum lain, misalnya sekolah, kemudian tempat hiburan lain, misalnya bioskop dan lain-lain, itu termasuk dalam limbah domestik. Apa yang dibuang pada limbah domestik ini biasanya dalam suatu rumah tangga, kantor atau lain-lain adalah plastik yang utama. Plastik kemudian dibuang begitu saja di tanah. Berikutnya adalah limbah industri. Limbah industri, biasanya limbah industri itu terdiri dari 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Kalau tadi zat cair menghasilkan limbah air, kemudian zat gas menghasilkan limbah udara, yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat ini misalnya pada pabrik gula, ampas dari tebu biasanya langsung dibuang di tanah, sehingga tanah yang diberi ampas tebu tadi akan berwarna hitam. Ataupun pada industri yang lain biasanya langsung dibuang ke tanah. Nah, tanah yang sudah tercemar oleh limbah industri biasanya berwarna hitam atau coklat tua.
Berikutnya adalah limbah pertanian. Limbah pertanian tadi juga sama seperti kasusnya pada limbah air apabila petani menggunakan pupuk kimia. Tanah yang sudah tercemar oleh pupuk kimia biasanya akan bersifat keras. Kalau limbah pertanian itu secara terus-menerus diberikan pada tanah, maka berapa tahun kemudian biasanya tanah itu akan menjadi keras. Nah, ini adalah pencemaran pada tanah. Berikutnya, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran. Yang pertama adalah menggunakan penghijauan. Penghijauan ini digunakan untuk mengurangi limbah udara. Apa hubungannya? Penghijauan akan menghasilkan gas O2. Nah, gas O2 secara kimiawi akan mengurangi gas CO2 yang terpapar di udara. Sehingga semakin banyak kita menanam tanaman, maka pencemaran udara akan semakin berkurang. Kemudian adalah IPAL. IPAL itu apa? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi sebelum air itu dibuang ke sungai, maka seharusnya pabrik atau rumah tangga harus membuat IPAL terlebih dahulu. Berikutnya adalah 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi. Sampah yang terbuang harusnya dikurangi. Misalnya, kalau kita biasa menggunakan plastik untuk membawa makanan, maka biasakan kita menggunakan rantang atau panci, kemudian kita bawa ke tukang sayur, kita isikan di rantang kita sebagai pengganti dari plastik. Berikutnya adalah bioremediasi. Nah, istilah ini yang belum mengenal di telinga kita. Bioremediasi adalah pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau bakteri dan jamur. Jadi bakteri dan jamur itu kita masukkan ke dalam suatu lahan tanah yang sudah tercemar, kemudian secara biologi, secara normal, secara organik, maka bakteri dan jamur itu akan membersihkan sisa-sisa limbah yang masuk ke dalam tanah, sehingga polutan yang ada di dalam tanah akan berkurang. Nah, berikutnya adalah zat dianggap sebagai suatu polutan apabila ini syaratnya jumlahnya melebihi batas normal. Jadi misalnya ada zat yang masuk ke dalam suatu lingkungan yang harusnya kadarnya hanya 10 ppm, maka gas itu melebihi dari batas yang ditentukan. Itu akhirnya disebut sebagai polutan atau pencemaran. Berikutnya berada pada tempat yang tidak semestinya. Harusnya misalnya plastik itu dibuang di tempat sampah yang sudah dipilah, tetapi kemudian dibuang begitu saja di sembarang tempat, maka plastik itu dianggap sebagai polutan karena pada tempat yang tidak seharusnya. Berikutnya adalah berada pada waktu yang tidak tepat. Berada pada waktu yang tidak tepat itu artinya misalnya harusnya waktunya waktunya siang hari, dia dibuang pada waktu malam hari. Kenapa begitu? Karena berpengaruh pada pencemaran udara. Berikutnya istilah yang lain adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pencemaran air akibat limbah pertanian yang berlebih. Biasanya ini terjadi di sungai atau di sumber air yang lain. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia pada pertanian terlalu berlebih, misalnya pertama pada NO, nitrogen. Pada pupuk nitrogen, senyawa nitrogen atau fosfor yang digunakan pada pupuk nitrogen dan fosfor, kemudian digunakan terlalu berlebih supaya tidak ada hewan yang mengganggu, maka ini akan mengumpul di sungai. Nah, terlalu banyaknya nitrogen dan fosfor akan mengakibatkan pencemaran air. Ini
inilah yang disebut sebagai eutrofikasi. Nah, ini adalah beberapa istilah yang terjadi pada pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik, itu adalah materi tentang pencemaran lingkungan. Sebaiknya kita menjaga diri kita untuk tetap sehat, cuci tangan supaya tidak ada polutan yang ada menempel di tangan kita. Sehingga akibatnya apa? Ketika ada polutan masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon, sehingga bisa ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak kuat akan terjadi penyakit. Apabila kita kuat, maka polutan yang masuk ke dalam tubuh kita akan hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan salam sukses selalu.